Edwin Channel. Apa tidak Herman saja Bu yang menjemput Sukma si jabang bayi ke rumah Suwarni? Rasanya dia tak akan tega meninggalkan sang istri di rumah angker tersebut. Tidak bisa Man, kalau bisa dijemput oleh orang lain selain Asih, maka orang itu adalah ibu sendiri. Ibu yang akan menjemput calon cucu ibu. Tapi nyatanya Suwarni hanya menginginkan Asih yang pergi. Jawab Yudarmi. Sebenarnya Yudarmi juga heran kenapa harus Asih. Apa murni karena pantangan yang dilanggar Asih? Atau Suwarni memiliki niat lain? Kalau begitu Herman akan temani Asih di sana. Jangan macam-macam Herman. Wanita itu tidak pernah main-main dengan ucapannya. Yang ada kamu hanya akan menambah masalah baru jika ikut ke sana. Air mata Asih mulai luruh. Dia tidak yakin dirinya mampu melakukan hal mengerikan itu sendiri. Lewat depan rumah kosong itu dia tidak berani, apalagi harus masuk ke dalamnya sendiri. Tak apa Bu, jika memang itu yang Suwarni inginkan, Asih akan lakukan demi anak yang ada dalam kandungan Asih. Entah keberanian dari mana, sehingga Asih berani menerima tawaran itu. Dia mengusap perut-perutnya yang semakin membesar. Namun sayang gerakan janin yang selalu menemani hari-harinya harus sirna seiring dengan kesalahan yang dia buat. Akan Asih lakukan sebagai permintaan maaf Asih pada anak yang Asih kandung. Karena semua Asih yang mulai, maka akan Asih pula yang akhiri. Ucap Asih dengan tekad yang bulat. Yudarmi hanya bisa meringis mendengar hal itu. Dia kembali mengingat masa-masa kelam saat ambisi dirinya dan sang suami masih menggebu-gebu. Bukan kamu yang memulai sih, tapi ibu dan bapak batin Yudarmi. Kapan Asih harus berangkat ke sana Bu? Besok malam. Baiklah. Kamu yakin sih? Tanya Herman memastikan. Sangat yakin Mas. Aku adalah seorang ibu, aku akan melakukan apapun demi keselamatan anakku. Mendengar hal itu Herman merasa sangat tidak berguna. Dia terus berandai-andai kalau saja dia tidak memaksa Asih untuk ikut pindah ke desa terkutuk ini. Mungkin saat ini mereka masih baik-baik saja, namun takdir berkata lain. Tidak usah khawatir, aku akan baik-baik saja. Ucap Asih meyakinkan Yudarmi dan Herman. Apa saja yang harus Asih lakukan di sana Bu? Kau hanya disuruh untuk bersemedi di sana selama 1 minggu. Asih dan Herman menarik nafas kasar mendengar hal itu. Terdengar sangat berat di telinga keduanya. Tapi tak bisa dipungkiri itu memang berat. Siapapun tak akan ada yang mau jika disuruh untuk menginap sendirian di rumah kosong nan angker, apalagi sampai 1 minggu lamanya. Kalau saja tidak terpaksa, Asih pasti sudah menolak permintaan itu mentah-mentah. Jangan membuka mata selama semedi berlangsung. Kau diperintahkan untuk membaca beberapa ajian dengan husuk seperti yang kuperintahkan tadi malam. Kau tentu sudah tahu apa maksud dari ajian tersebut. Yaitu ajian untuk memanggil Sukma anakmu. Sambung Yudarmi. Apa yang akan terjadi jika Asih membuka mata? Berarti semedimu gagal, dan Sukma anakmu akan pergi selama-lamanya. Bayimu akan tetap lahir dan hidup tapi tanpa Sukma. Lalu bagaimana Asih makan? Tidur, mandi, dan lainnya. Asih bisa mati jika tidak makan dan minum selama 1 minggu. Itu akan menjadi urusan ibu. Kamu tidak usah memikirkan hal itu. Tugasmu hanya duduk dengan mata terpejam dan hati yang terus memanggil Sukma anakmu. Ibu akan datang ke sana membawa makanan dan minuman setiap pagi dan sore. Penjelasan Yudarmi membuat Asih lega sekaligus bingung. Lega karena setidaknya dia tak akan sendiri di sana selama 1 minggu penuh. Karena ada sang ibu yang akan datang setiap pagi dan sore walaupun hanya sesaat. Namun bingung, bagaimana cara dia makan dan minum jika harus tetap menutup mata dan mengucap ajian sepanjang waktu. Abaikan segala gangguan yang mungkin pasti akan muncul, namun ibu juga tidak akan tinggal diam. Ibu akan bantu dari sini untuk menghalau setiap gangguan. Sambung Yudarmi. Baiklah Bu, Asih siap. Herman mengusap lembut punggung sang istri. Hanya itu yang bisa dia lakukan saat ini. Bagus. Sekarang kembalilah ke rumah kalian dan persiapan dirimu untuk hari esok yang mungkin sedikit membuatmu kaget. Baik Bu. Ketiganya kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Sedangkan Herman memilih memasak makanan untuk Asih yang sejak kemarin tidak makan. Sejak tadi hatinya gelisah memikirkan nasib sang istri. Mereka sungguh dalam kebimbangan besar. Maju kena, mundur pun kena. Kalau Asih tak menjemput Sukma, bayinya tentu akan lahir tanpa Sukma.
bagaikan bayi yang hidup seperti mayat. Asi, makan dulu. Herman membawa sepiring nasi dan segelas air untuk Asi. Mas sudah makan? Sudah, jawab Herman sembari tersenyum. Padahal perutnya belum menyentuh sebutir nasi pun, Herman sama sekali tidak bernafsu. Asi makan dengan lahap, walaupun setiap sendok nasi yang masuk terasa hambar di mulutnya. Sudah, sekarang tidur lagi, istirahat yang banyak, ucap Herman sembari mengambil piring dan gelas yang sudah kosong. Mas. Iya. Herman yang sudah berjalan beberapa langkah kembali menoleh. Aku takut. Herman paham apa yang dimaksud sang istri. Dia kembali dan meletakkan piring dan gelas di lantai. Jangan takut, Mas akan temani, ucap Herman sembari membawa Asi ke dalam pelukannya. Tapi ibu bilang Asi harus sendiri. Mas akan bangun gubuk kecil tak jauh dari rumah Suwarni. Selama kamu di dalam, Mas akan tinggal di sana, menemani kamu dari kejauhan. Berteriaklah sekencang mungkin jika terjadi apa-apa. Mas akan datang, ucap Herman. Hal itu memang sudah dia pikirkan sejak sang ibu berkata jika hanya Asi yang diperbolehkan masuk ke dalam rumah Suwarni. Mas tidak bohong kan? Kepala Asi yang semula terasa memikul batu besar kini berangsur ringan walau hanya separuh. Tentu Mas tidak bohong. Mas tidak mungkin membiarkan kamu berada di sana sendiri. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Mereka saling menenangkan satu sama lain, hingga Asi terlelap karena semalaman tidak tidur. Sedangkan Herman memilih untuk pergi membangun gubuk kecil di dekat rumah Suwarni. Dia membawa beberapa perkakas dan kayu dari rumahnya. Dibangunnya sebuah gubuk berukuran 1x2 meter dengan jarak sekitar 50 meter dari rumah Suwarni. Sangat sederhana, beratap jerami kering dan berlantai tanah. Yang penting bisa menjaganya dari hujan dan panas. Beranjak sore Yudarmi pergi ke ladang dan sawah yang katanya sudah hancur. Benar saja. Semua sayuran yang dia tanam dan siap panen dalam jangka waktu dekat. Semuanya busuk dan hancur tak bersisa. Padahal tak ada hama maupun bekas kejahilan manusia di sana. Tidak salah lagi ini ulah Suwarni, gumamnya. Diberalih pada sawah yang katanya mati kekeringan. Dan lagi-lagi benar, sawah yang tinggal beberapa minggu panen itu tiba-tiba mati begitu saja. Tanahnya kering dan buahnya hitam membusuk. Sejak dulu, apapun yang dilakukan Suwarni tak pernah bisa membuat Yudarmi marah. Dia sadar tidak akan ada asap jika tidak ada api. Tak apa, aku masih memiliki beberapa karung padi di rumah. Mungkin cukup hingga 4 bulan ke depan. Biaya serta tenaga yang dia keluarkan beberapa bulan ke belakang harus terbuang sia-sia. Lebih baik aku pulang daripada semakin sakit hati. Hamparan padi yang seharusnya menguning malah menghitam seperti terbakar. Hari yang tidak pernah terbayangkan dalam hidup Asi akhirnya terjadi. Pagi ini Yudarmi serta Herman bersiap mengantarkan Asi ke rumah Suwarni. Yudarmi sudah memberikan beberapa wejangan, apa saja yang boleh dan tidak boleh Asi lakukan di sana. Langkah Asi terasa mengambang selama perjalanan dari rumah. Lututnya terasa lemas tak bertulang, dengan hati yang diselimuti kegelisahan. Hingga pintu rumah Suwarni yang sudah lapuk dimakan usia kini sudah berada di hadapannya. Asi, percayalah semuanya akan baik-baik saja. Jangan takut, ucap Herman. Iya, Mas. Asi memberikan senyum sendunya. Masuklah, tidak apa-apa, ucap Yudarmi. Iya, Bu. Asi mulai mendorong pintu rumah Suwarni dengan tangan yang sudah sedingin es. Seutas tali tambang yang menjadi saksi kematian Suwarni menjadi pemandangan pertama yang Asi lihat. Dingin dan pengap, itulah yang Asi rasakan saat masuk ke dalam rumah. Ruangan yang temaram dan hampa membuat siapa yang menyaksikan akan bergidik ngeri dan memilih untuk lari terbirit-birit keluar. Benar-benar sama persis seperti dalam mimpi kala itu. Hanya saja saat ini sangat kotor dan gelap. Gumam Asi. Cahaya matahari yang merangsek masuk melalui celah-celah bilik bambu menjadi satu-satunya sumber penerangan di rumah ini. Barang-barang kuno milik Suwarni masih terpajang untuk di tempatnya masing-masing dengan sarang laba-laba yang membatu menghiasinya agar lebih estetik. Kursi kayu masih tertata rapi dengan debu yang memenuhi setiap inci pertanda tak ada yang pernah berkunjung ke rumah ini sejak puluhan tahun lalu. Lemari kayu jati yang masih berdiri kokoh di pojok ruangan tanpa sentuhan rayap menyimpan beberapa kenangan milik Suwarni, seperti baju dan barang berharga seperti uang yang sudah pasti sudah tidak berlaku di masa ini. Brak!
Pintu tertutup oleh sendirinya, membuat Asi terlonjak kaget. Hatinya yang sejak tadi berusaha tenang, kini berubah menjadi cemas seketika. Herman dan Yudarmi hanya terlihat beberapa detik sebelum pintu tertutup. Asi meneguk salivanya dengan susah payah, memeluk dirinya sendiri dalam ketakutan dan kesendirian. Masuklah. Tidak ada suara yang bisa Asi dengar, tapi perintah itu seakan masuk ke dalam otak dan hanya terdengar oleh hatinya sendiri. Krit. Pintu kamar yang sudah lapuk dengan engsel berkarat itu terbuka dengan sendirinya. Asi tahu jika itu adalah kamar Suwarni. Kamar di mana dia melahirkan seorang bayi laki-laki dengan bantuan mertuanya. Dengan berat hati Asi melangkahkan kakinya yang terasa berat itu ke dalam kamar. Aura hitam seperti kesedihan begitu terasa di rumah tua ini. Sepertinya banyak air mata dan sakit hati yang ditinggalkan Suwarni di atas peraduan ini. Duduklah di tempat yang sudah kusediakan. Lagi-lagi suruhan itu berasal dari bisikan hatinya. Terlihat sebuah tikar kuno digelar di atas ranjang besi zaman dahulu. Terdapat kelambu putih yang sudah lapuk yang mengitari ranjang. Asi naik ke atas ranjang lalu duduk di atas tikar dengan jantung yang berdetak tidak karuan. Lakukan apa yang harus kamu lakukan? Asi mulai memejamkan matanya dan sembari membaca ajian yang mertuanya ajari.